أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Surat Al-Hajj ayat 5. Kalau wingi niki sampun kula maknani. Samangke langsung mawon kula terangaken. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab. Niki murad teng Qur'ane riyen. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si. Wahai para manusia, apabila kalian semua itu berada di dalam sebuah keraguan-raguan perihal dibangkitkan dari kubur, minal ba'si, perihal dibangkitkan dari kubur, fa inna khalaqnakum min turabin, maka sungguh aku Allah menciptakan kalian semua min turabin, dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dari setetes mani, kemudian dari mani, summa min alaqatin, kemudian dari segumpal darah, summa min mudghatin, kemudian dari segumpal daging, mukhallaqatin, yang sempurna bentuknya, wa ghairi mukhallaqatin, dan yang belum sempurna atau tidak sempurna bentuknya. Tujuannya linubayyina lakum, agar kami menjelaskan kepada kalian semua, yakni kuasa kami, wa nukirru fil arhami ma nasya'u ila ajalim musamma, dan aku tetapkan di dalam rahim-rahim sebuah perkara yang aku kehendaki, ya. Artinya Allah Ta'ala akan menetapkan sebuah ya Allah ya Rabbi ya Karim, perkara yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk ditetapkan di dalam rahim, di dalam kandungan, ila ajalim musamma, hingga waktu yang sudah ditentukan. Summa nukhrijukum tiflah, kemudian aku mengeluarkan kalian semua dalam keadaan menjadi anak kecil. Summa litabluhu asyuddakum, kemudian agar kalian semua mencapai umur paling sempurna kalian semua. Wa minkum may yuraddu ila ardalil wa minkum may yutawaffa, dan sebagian dari kalian ada orang yang diwafatkan. Artinya diwafatkan dalam keadaan asyuddakum niku. Asyud itu waktu masih muda banget. Ada yang meninggal dalam keadaan muda. Wa minkum may yuraddu ila ardalil umri, dan ada dari sebagian kalian semua orang-orang yang dikembalikan kepada umur yang paling hina. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'ah, agar dia tidak mengetahui sesuatu setelah dia mengetahuinya. Wa taral ardu hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a tazzat wa taral ardu hamidatan, dan engkau bisa melihat bumi ini dalam keadaan kering, ya, ayya bisatan, fa idza anzalna 'alaihal ma'a,
Kemudian tatkala aku menurunkan atas bumi itu sebuah air, maka ihtazat, bumi menjadi bergerak-gerak, warabat, dan menjadi bertambah, ngoten nggih. Wa ambatat, dan menjadi wa ambatat min kulli zaujin bahij, dan menumbuhkan dari setiap golongan yang bagus, setiap berpasang-pasangan yang bagus. Niku murad secara global ngoten. Saniki awak dhewe bahas sing jenenge teng mriki, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini kita membahas tentang proses Allah Ta'ala membuat seorang manusia. Tapi ini berawalnya adalah dari nopo, untuk menjawab keraguan-raguannya orang-orang kafir tentang yang namanya Yaumul Ba'ats atau hari dibangkitkan dari kubur. Kalau di dalam surat Yasinnya, niki sering kula sampaikan, niku orang-orang kafir itu berkata qalu may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Itu tentang surat Yasinnya seperti itu. Jadi ya Allah ya Rabbi ya Karim, seperti yang diucapkan oleh orang-orang kafir, itu qala ya. Kalau dalam surat Yasin ayat 78-nya, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Jadi orang-orang kafir itu berkata bahwa may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapa yang bisa menghidupkan kembali terhadap tulang belulang ini dalam keadaan tulang belulang ini sudah hancur lebur. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Ucapkan wahai Muhammad, yang bisa menghidupkan terhadap tulang belulang tersebut adalah zat yang ansha'aha awwala marrah, yang menciptakannya untuk pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Maka sama di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan proses membuat, menjadikan manusia, menciptakan manusia, yang awalnya adalah ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si. Wahai para manusia, apabila kalian semua berada di dalam keraguan-raguan perihal yang namanya dibangkitkan dari kubur, maka jawabannya fa inna khalaqnakum min turabin. Maka sungguh aku ini menciptakan terhadap kalian semua dari tanah. Sekarang kita bahas. Jadi karena memang beberapa ayat ini dan beberapa ayat yang sebelumnya ini kan membahas orang-orang yang man yujadilu fillahi bighairi ilmin, orang-orang yang mendebat perihal Allah tanpa adanya dasar ilmu. Termasuk adalah ini Nadir bin Haris, yang mana Nadir bin Haris itu meragukan tentang yang namanya ya Allah ya Rabbi ya Karim, hari kebangkitan. Maka sebenarnya kan kemarin dibahas berkali-kali ini. Intinya jawaban yang paling mengena bagi orang-orang yang memperagukan perihal hari kebangkitan, jawabannya adalah satu, bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan mereka untuk pertama kali. Kalau Allah Ta'ala mampu untuk menciptakan kita dari adamin, dari sebuah ketiadaan, maka untuk membangkitkan kembali itu Allah Ta'ala tentu lebih mampu, karena prosesnya itu lebih mudah. Lana awak dewe biyen belum berupa sesuatu apapun Allah Ta'ala bisa menciptakan terhadap kita, maka untuk mengembalikan kita untuk hidup kembali dari kubur kita, tentu Allah Ta'ala lebih mampu. Itu jawabannya. Itu secara garis global ngono cah kowe ben paham. Lah, sekarang kita bahas secara terperincinya.
Wahai para manusia, ai ahla Makkah, yakni ahla Makkah, in kuntum fi raibin ay syakkin, kalau kalian semua berada di dalam keraguan-raguan minal ba'si, perihal yang namanya dibangkitkan dari kubur, fa inna khalaqnakum ay aslakum min turabin, ay aslakum adama min turabin, yakni sesungguhnya aku menciptakan kalian semua itu dari tanah. Menurut satu versi seperti yang didakwakan oleh Al-Imam Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, beliau dawuh menciptakan kalian semua dari tanah, yang diciptakan dari tanah. Kalau versi tafsiran Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu adalah Nabi Adam. Ai aslakum Adam. Jadi yang diciptakan dari tanah itu adalah, bahasa kasaran ngomong, merupakan khusus yang diciptakan dari tanah itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam tok Pak sing diciptakan dari tanah. Jadi adapun manusia-manusia setelah Nabi Adam itu tidak diciptakan dari tanah, tapi diciptakan dari yang selanjutnya, summa khalaqna dzurriyyatahu min nutfatin aymaniyin. Kemudian aku ciptakan seluruh anak turunnya Adam itu dari nutfah atau dari yang namanya mani atau sperma. Jadi tafsiran pertama ini, khalaqnakum min turabin summa min nutfatin, aku menciptakan kalian semua dari tanah kemudian dari sperma. Kalau menurut tafsiran yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, aku menciptakan kalian semua itu maksudnya adalah menciptakan terhadap nenek pertama, kakek yang pertama kali, rupane Nabi Adam. Jadi sing diciptakan dari tanah iku Nabi Adam. Adapun para dzurriyahnya maka itu tidak tercipta dari tanah, akan tetapi tercipta dari yang namanya mani atau sperma. Wes. Kita lanjutkan. Tapi menurut iling-ilingan tenan ya cah. Soalnya di Al-Quran banyak. Tapi menurut tafsiran yang lain seperti yang disebutkan oleh Syekh Jalaluddin Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya beliau itu menuturkan bahwa seluruh manusia itu diciptakan dari tanah. Bukan hanya Nabi Adam saja, akan tetapi seluruh manusia itu diciptakan dari tanah. Kenapa kok seperti itu? Prosesnya adalah karena seluruh para manusia ini tercipta dari yang namanya mani. Kalau Nabi Adam kan nggak perlu proses terbuat dari mani, itu kan nggak perlu. Kalau kita ini kan setelahnya Nabi Adam pokoknya. Itu kan tercipta dari mani atau sperma. Dan seperti yang kita ketahui, sperma itu didauhakan kalian para ulama, manusia itu sumber makanannya, manusia itu sumber makanan dan minumannya itu berangkatnya adalah kalau gak dari tanam-tanaman, ya berarti berangkat dari hewan. Nah, bahwa kalau gak dari tanaman, ya berarti dari hewan. Kue urip iku mangane seluruh iki, lek gak tanaman, ya hewan. Kalau terbuat daripada tanaman seperti halnya beras, maka seperti yang kita ketahui, beras itu awalnya juga berangkat dari yang namanya tanah. Kemudian juga sama, yang namanya hewan-hewan, kamu makan daging ayam, kamu makan daging sapi, kamu makan daging wedhus, itu juga sama. Berangkatnya adalah karena yang namanya hewan-hewan itu juga makan rerumputan, dan rerumputan itu berangkatnya juga dari tanah. Sehingga makanan yang setiap hari kita makan, dan dari makanan itu diintisarikan oleh badan kita, sehingga tercipta yang namanya sperma di badan kita, maka itu maka itu menyimpulkan bahwa yang namanya manusia juga terbuat dari yang namanya
tanah. Paham aja. Jadi tang mriki disebutaken bahwa iki awamu terserah, memang tafsirannya para ulama ada dua seperti ini. Jadi ada yang mengatakan yang tercipta dari tanah itu hanya Nabi Adam, untuk para dzurriyyahnya anak turunnya itu semua terbuat dari sperma, terbuat dari min nutfatin, dari sperma atau napa namine mani. Itu menurut satu tafsiran. Tapi kalau menurut satu tafsiran lagi, dan saya lebih cenderung enak tafsiran yang kedua ini, bahwa semua manusia itu juga tercipta dari tanah. Rupanya ya nopo, karena prosesnya itu tadi loh, yang dimakan oleh manusia ini ada kalanya tanam-tanaman dan juga nopo hewan-hewan. Hewan itu juga makan terhadap tanam-tanaman, yang mana ini semua berangkatnya adalah dari berangkat dari yang namanya tanah. Sehingga dari makanan yang sudah kita makan berupa tanam-tanaman atau apa namanya daging-daging, itu semua berangkatnya dari tanah, kemudian menghasilkan yang namanya sperma yang ada pada diri seorang manusia. Berarti itu menunjukkan bahwa yang namanya manusia itu juga terbuat dari tanah. Loh Pak, terbuat dari tanah. Kenapa kok yang disebutkan itu dari tanah, padahal kan awak kan prosesnya panjang. Cara bahasa kasarnya kan ngono ya. Prosesnya itu panjang. Ada dari makan makanan, kemudian dari makan makanan diserap dulu, kemudian menjadi sperma. Karena memang ini agar sama dengan yang namanya Nabi Adam. Nabi Adam itu kan kita sepakat bahwa itu memang terbuat dari yang namanya tanah. Wes, jadi tafsirannya perihal urusan tanah ini yang tercipta dari tanah. Khilafe iku mek urusan sing terbuat dari tanah tok, Pak. Jadi yang terbuat dari tanah itu apakah hanya seorang manusia yang namanya Adam saja, ataukah seluruh manusia? Menurut yang ada di dalam tafsir Jalalain sing cekel kuwi, sing diciptakno teko tanah iku mek Nabi Adam. Tapi kalau di dalam tafsir yang lain seperti yang ada di dalam kitab tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu beliau dawuh bahwa bukan hanya Nabi Adam saja, tapi seluruh para manusia itu diciptakan dari intisari yang ada pada tanah. Tanah bisa menghasilkan hewan, menghasilkan tanam-tanaman berupa padi, berupa buah-buahan, atau juga tanah bisa menghasilkan yang namanya rerumputan. Yang namanya rumputan ini menjadi makanan utama bagi yang namanya hewan. Sehingga dua hal ini, hewan dan juga makanan yang terbuat dari ya Allah ya Rabbi ya Karim, rerumputan itu semua intinya kembalinya kepada tanah. Kemudian dari makanan-makanan manusia ini tercipta yang namanya sperma. Wes, kuwi intine koyo ngono Pak. Sampean lihat di dalam tafsirnya Syekh Jalaluddin Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau berkata seperti itu. Ini loh bahasanya beliau, anna khilqatal insani minal mani wa damit tamas wa huma innama yatawalladani minal aghdiyah wal aghdiyah imma hayawanun aw nabatun wa hidaul hayawani yantahi qat'an litasalsul ilan nabat wan nabat innama yatawalladu minal ardi wal ma' fasahha qawlu inna khalaqnakum min turabin. Ya, itu yang pertama. Jadi seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh pola kehidupan manusia itu pada normalnya itu melewati berapa ini? Ada 7 step atau 7 tahapan. Jadi tahapan hidupnya manusia sampai mati, mulai awal urip sampai mati itu melewati 7 step atau 7 tahapan. Tahapan yang pertama ya ini diciptakan dari yang namanya tanah. Sebelum lanjut, saya ingin mentahqiqkan seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu dawuh bahwa ngeten ya, di dalam ayat Al-Qur'an ini membahas urusan tanah tok. Tanah tok itu di dalam Al-Qur'an itu banyak bahasa. Banyak
bahasa. Di satu bahasa, dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh di dalam satu bahasa, kalau dalam surat Al-Hajj-nya ini min turabin, dari tanah. Kemudian kalau di dalam surat At-Tariq itu min ma'in. Manusia itu diciptakan dari air. Bukan mani loh ya, tapi air. Kemudian di dalam surat Al-An'am Allah Ta'ala dawuh min tinin. Tinin itu dari tanah liat. 3. Kemudian di dalam surat Al-Hijr, surat Al-Hijr ayat 26 Allah Ta'ala dawuh min hama'im masnun. Yang namanya manusia itu terbuat dari hama'im masnun. Hama'im masnun itu terbuat dari tanah yang hitam. Tanah liat yang hitam. Kemudian di dalam ayat lain seperti yang ada dalam surat Ar-Rahman ayat 14 Allah Ta'ala dawuh min salsalin kal fakhar. Yang namanya manusia itu terbuat dari tanah liat yang kering, yang seperti halnya kereweng atau bahannya pembuatan gendeng. Wes dadi bahas sing jenenge penciptaan manusia itu dalam Al-Qur'an urusan tanah tak iki lho, Pak. Urusan tanah itu ada 4. Pertama min turabin dalam surat Al-Hajj terbuat dari tanah. Yang kedua min ma'in surat At-Tariq ayat 6 terbuat dari air. Kemudian di dalam surat Al-An'am min tinin terbuat dari tanah liat. Itu beda loh ya. Tanah air, tanah liat. Kemudian min hama'im masnun dari tanah liat yang hitam. Kemudian yang nomor 5 dalam surat Ar-Rahman min salsalin kal fakhar dari tanah liat yang kering. Maka dari 5 ayat yang seolah-olah bertentangan, banyak orang yang ingin tanda kutipnya ingin menyalahkan atau mencari-cari kesalahan daripada Al-Quran, atau ingin memperagukan terhadap kebenaran Al-Quran. Jani sing jenenge menungso iku terbuat apa sih? Dalam satu bahasa min turabin, dalam satu bahasa min ma'in, dalam satu bahasa min tinin, dalam satu ayat dibahasakan dari hama'im masnun, dari satu ayat terbuat dari min salsalin kal fakhar. Maka ini dijawab oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa di antara 5 ayat itu sama sekali tidak ada pertentangan. Tidak ada saling bertentangan. Justru itu malah melengkapi terhadap prosesnya pembentukan seorang manusia. Rupani nopo? Rupani adalah seperti yang didawakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Proses yang benar ini bahas membuat seorang manusia dari tanahnya tok loh ya. Kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi di antara 5 ayat yang sudah saya sebutkan tadi itu saling melengkapi. Saling melengkapinya ya nopo? Yang pertama Allah Ta'ala dawuh bahwa yang namanya manusia itu min turabin, dari tanah. Tanah-tanah biasa. Dari. Kemudian yang nomor 2 Allah Ta'ala dawuh dalam surat At-Tariq yang ayat ke-6 mimma'in, dari air. Artinya apa? Berarti tanah biasa ditambah dengan air. 2. Yang nomor 3 min tinin surat Al-An'am ayat 3 bahwa manusia itu terbuat dari yang namanya tanah liat. Karena nopo? Karena yang namanya tanah biasa ketika tercampurkan dengan air maka secara proses alaminya akan menjadi tanah liat. Kamu ngerti tanah liat berapa? Tanah liat itu tanah bahasanya ada itu lempung-lempung, Pak. Tanah sing teles. Tanah sing teles itu jenenge tanah liat. Karena nopo? Dari awalnya itu merupakan tanah biasa kemudian ditambahi air akhirnya menjadi tinin, menjadi tanah liat atau lempung. Lah, sakmarine menjadi yang namanya tanah liat, maka seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi dilanjutkan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 26 min hama'im masnun, dari tanah liat yang hitam.
Karena seperti kamu ketahui bahwa tanah liat, lempung, itu lek dijarno secara proses alaminya akan mengalami sebuah perubahan sehingga menjadi tanah liat yang hitam. Jadi cara bahasanya tanah liat sing gurung tapi matang itu prosesnya mek gur tanah ditambahi banyu biasa marono akhirnya menjadi tanah liat biasa. Akhirnya setelah tanah liat itu memproses terhadap dirinya sendiri proses tanah liat itu lama-lama akan menjadi hamaim masnun atau tanah liat yang berwarna hitam. Itu maknanya hamaim masnun. Atin al aswad. Lah sak marine dadi sing jenenge atin hamaim masnun yang maknanya adalah atin al aswad tanah liat yang hitam, maka akan timbullah yang namanya min salsalin kal fakhar. Manusia itu diciptakan dari tanah kering. Napa? Tanah kering. Seperti halnya tanah kering yang menjadi bahannya genteng dan semisalnya. Mulakno teng mriki didhawuhaken tanah iku lek tanah liat itu kalau sudah menjadi hitam, maka proses selanjutnya adalah akan menjadi tanah liat yang kering. Dan dari tanah liat yang kering inilah manusia diciptakan. Paham ya? Jadi diciptakan dari tanah liat yang kering. Jadi di antara 5 ayat itu tadi sama sekali tidak ada pertentangannya, justru itu saling melengkapi. Iling-iling. Jadi urusan pembahasan masalah terbuat dari tanah tok itu ternyata prosesnya adalah tanah biasa ditambah dengan air, tanah biasa tambah air lama-lama menjadi tanah liat dibiarkan prosesnya akan menjadi tanah liat yang hitam, tanah liat yang hitam dibiarkan nanti lama-lama menjadi salsalin atau tanah liat yang mengering. Itu prosesnya seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, maka ini merupakan proses yang pertama dari penciptaan seorang manusia. Kalau daunnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini al-marhalah al-ula. Kok ora kepingin melek toh. Maka ini merupakan marhalah al-ula. Ini merupakan step pertama penciptaan seorang manusia. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kemudian sekarang kita memasuki proses yang kedua, yaitu min nutfatin, yaitu dari sperma. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, summa khalaqna dzurriyyatahu, kemudian aku menciptakan seluruh anak turunnya dari yang namanya sperma. Tengriki didawakan min nutfatin aymaniyin, diciptakan dari yang namanya diciptakan dari yang namanya sperma. Ini merupakan marhalah al-ula, tulis tentang tafsirmu. Ini merupakan tulisono 2 ngono. Karena proses kehidupan manusia itu sampai mati ya, mulai dari tidak ada kemudian sampai mati itu melewati 7 step atau melewati 7 tahapan. Tahapan pertama min turabin, diciptakan dari tanah, wau sampun. Tahapan yang kedua yaitu diciptakan dari sperma. Tengeriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, diciptakannya seorang manusia dari sperma. Daunnya Al-Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh seperti ini. Seperti yang kita ketahui, ini membahas yang namanya sperma ya. Tengeriki dingendikaken yang namanya air mani itu merupakan intisari daripada proses pembakaran, atau bahasanya apa Pak? Lambung itu bahasa kasarane ngomong mengolah, atau pembakaran atau pengolahan terhadap makanan.
Jadi sing jenenge makanan itu kalau diproses secara alami oleh yang namanya lambung, maka akan menghasilkan beberapa hal seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Dan tangriki didawuhaken wa amaliyatul aid ayil hadmi wal bina bi sifatin mustamiratin yuntiju anha khurujal fadulat al mukhtalifah minal jismi. Proses yang namanya memproses terhadap yang namanya makanan di dalam lambung itu akan menyebabkan mengeluarkan beberapa sebuah kotoran dari jasad kita, bisa nanti mengeluarkan terhadap baul atau yang namanya tanah, tanah, ya Allah, baul itu ya kencing, kemudian ghaid, kemudian arok, keringat, kemudian wadumu menghasilkan yang namanya nabagi jenenge air mata, wasomhil udun, kotoran telinga. Semua itu merupakan kotoran-kotoran yang berangkatnya dari proses napa sih Pak, lambung memproses makanan ini jenenge apa? Pencernaan. Nah, angel men proses pencernaan terhadap makanan. Terus kita lanjutkan lagi, tengriki dawuhaken wa min hadil khulasah yastakhlisu maniyul insan. Dan dari pencernaan ini juga salah satu penghasilannya itu juga menghasilkan yang namanya maninya manusia. Lah dari maninya seorang manusia ini wa minhu yahdisu alhamlu wa yatakawwanu aljanin. Jadi yang namanya mani itu sebuah hal bahasanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, yang namanya mani itu merupakan sebuah as-sa'il alladzi fihi, bahasanya beliau piye to? Setengah lali ta. Niki lho. Jadi kalau bahasanya beliau, fal mani huwa as-sa'il alladzi yahmilu an-nutfah wa hiya al-khulasa allati yatakawwanu minhu al-janin. Jadi sing diarani sperma itu cairan yang di dalamnya itu mengandung cikal bakalnya janin. Mulai tahu ndelok nang video-video apa iku jenenge Microsoft yang di situ memperlihatkan dalamnya yang namanya mani. Jadi mani itu hanya sekedar cairan yang di dalamnya mengandung apa bahasane secara sainsnya itu. Pokoknya cikal bakalnya janin. Itu yang namanya mani. Nah, tengriki akan, dan mani ini tidak akan hasil daripada, tidak akan keluar dari seorang manusia kecuali yang salah satu yang paling utama adalah tatkala yang namanya jima atau berhubungan badan. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, semua kenikmatan yang ada pada manusia, ini bahas nanti syariat kenapa kok seseorang manusia itu kalau habis keluar yang namanya mani itu disyariatkan untuk mandi besar, diwajibkan untuk mandi besar. Karena dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi, setiap kenikmatan yang ada yang dirasakan oleh tubuh kita itu semua hanya dirasakan oleh bagian tertentu. Kue mangan rasanya enak, itu mek dirasakan oleh cangkem. Kue irungmu mencium bau yang wangi, itu yang merasakan cuma itu. Kamu mata melihat pemandangan yang sangat bagus, itu enak yang merasakan cuma mata. Kamu telinga mendengarkan suara-suara yang indah, itu yang merasakan enak juga cuma telinga. Namun khusus yang namanya sperma, dawuhnya beliau, itu yang merasakan enak adalah seluruh tubuhnya seorang manusia. Jadi tidak tertentu hanya pada satu anggota, tapi seluruh tubuh. Oleh karena itu, karena yang namanya sperma itu kenikmatannya itu bahasanya dirasakan oleh seluruh bagian-bagian tubuh, oleh karena itulah syariat Islam kita itu agar mensyariatkan, mewajibkan terhadap seorang manusia untuk melakukan yang namanya mandi atau mandi besar. Niku dawuhnya beliau ngoten. Bon, ini yang nomor 2
dari prosesnya atau marhalahnya seorang manusia. Kita lanjutkan lagi min nutfatin, kemudian dilanjutkan summa min alaqatin wa huwa adamu al-jamidu. Kemudian dari darah yang menggumpal. Jadi seperti yang didauhakan. Jadi yang namanya sperma itu Pak, itu di dalamnya terdapat jutaan, apa bahasanya apa? Aku kok lali bahasanya. Jadi nang jerone setetes spermanya seorang manusia. Gak usah akeh-akeh, setetes spermanya manusia yang ditangkap oleh rahim itu cuma satu. Itu sudah dijelaskan oleh para ulama, juga para dokter juga menjelaskan seperti itu. Jadi sperma itu cairan yang membawa di dalamnya ada ribuan, ratusan ribuan atau bahkan jutaan calon-calon bayi. Bahasa ini ya, calon-calon bayi. Tapi yang masuk atau diterima rahim itu cuma satu. Dan dari situlah akan menjadi yang namanya alaqatin, atau bahasanya apa? Segumpal daging. Segumpal daging ini kalau daunnya Syekh Muhammad Al-Asy'arawi namanya zigot. Zigot itu apa? Aku pengen tahu bahasan sekolah SD tapi lali itu. Jadi sekumpulan berangkat dari itu tadi ya, dari perlombaan sel-sel yang ada pada mani itu yang berhasil cuma satu, kemudian diterima oleh rahim, kemudian rahim memproses, akhirnya menjadi segumpal darah. Tahu bahasanya tengah ini disebut dengan ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengah ini disebut dengan zigot. Daunnya Syekh Muhammad Al-Asy'arawi, aku ya rotok lali ya pelajaran sains biyen pas wae kelas 6 ya Pak. Jadi nang ngriki didhawuhaken fal mani huwa sa'il alladhi yahmilu an-nutfah wa hiya al-khulas allati yatakawwanu minhu al-janin. Jadi kalau yang namanya Syekh Muhammad Al-Asy'arawi itu membedakan antara mani sama nutfah itu beda kalau daunnya beliau. Kalau mani itu cairan yang membawa terhadap nutfah. Nutfah itu sebuah sel-sel yang dari sel itulah akan menjadi janin. Paham ora? Kamu lek tahu ndelok bahasane anu ya. Kamu lek tahu ndelok nang video-video nang Instagram atau di yang lainnya, itu kamu bisa melihat bahwa tatkala yang namanya sperma itu di apa bahasanya? Di Microsoft ya. Itu akan muncul bahwa kalau mani itu memang cairannya itu saja. Yang di dalam cairan itu ada sel-sel yang sangat banyak sekali. Nah, sel-sel inilah yang namanya nutfah. Kalau daunnya Syekh Muhammad Al-Asy'arawi. Jadi beda antara mani sama nutfah itu beda. Kalau mani cairan yang membawa terhadap nutfah atau cikal bakalnya, kalau nutfah itu merupakan sel-sel yang berebutan, yang ada jutaan itu katanya. Ribuan atau bahkan jutaan yang nanti yang diterima cuma satu yang akhirnya menjadi janin. Jadi mulana nang ngriki ngendikaken wal alaqahuna al buwaidah al mukhassabah fa ba'da angkana lil buwaidah ta'alluqun bil walil hayawan al manawi an nutfah ta'alluqun bil ab ijtama'a fi ta'alluqin jadidin wal taqaya liyatashabbasa bi jidarir rahim. Jadi yang namanya nutfah itu nanti akan masuk ke rahim dan menempel di dinding rahim. Wa kana fiha dzatiyatun taj'aluha tu'alliqu bi nafsiha yusammunahu zigot. Nah, ini daunnya Syekh Muhammad Al-Asy'arawi seperti itu. Iya aja suwe-suwe Pak. Iya ayat itu wawah wakah. Ya, jadi marhalah yang ketiga itu adalah min alaqatin atau terbuat dari segumpal darah. Jadi akhirnya lama prosesnya itu akhirnya lama-lama menjadi segumpal darah. Mulano kalau membahas segumpal darah ini
menurutnya para ilmuwan, para dokter, sekali lagi para dokter itu mengatakan bahwa wanita yang hamil itu sudah tidak bisa menjalani atau terjadi yang namanya haid. Wanita hamil nggak mungkin jadi haid. Karena apa? Karena darahnya sudah diambil menjadi yang namanya calon cikal bakal bayi atau alaqah. Tapi itu dawuhnya para dokter. Kalau dawuhnya para ulama ahli fikih mengatakan bahwa menurut qaul yang paling sahih, seorang perempuan yang hamil itu masih bisa mengalami yang namanya haid. Kadang yang ini yang jen antara nih dokter karo ulama fikih rodok bertentangan aja. Tapi para ulama fikih pun juga banyak kok yang mengatakan bahwa khilaf ya. Yang mengatakan bisa haid, ada yang mengatakan tidak bisa haid. Tapi menurut qaul yang paling unggul bahwa perempuan hamil pun itu masih bisa haid. Bon, itu marhalah yang ketiga, yaitu terbuat dari akhirnya menjadi segumpal darah. Dilanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, mim mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Itu wow nih. Jadi yang namanya darah pun, segumpal darah pun. Dilanjutkan ya. Summa mim mudghatin, kemudian proses yang keempat, manusia itu akhirnya menjadi segumpal daging. Jadi darah wis mari mateng tenanan, akhirnya lama-lama menjadi segumpal daging. Segumpal daging tengeri disifati mukhallaqatin ay musawwaratin tamatil khalqi. Mudghah itu waya lahmatun qadru ma yumghadu. Yang namanya mudghah itu daging segumpal yang sekadar di apa bahasa nih? Dipamah, itu namanya mudghah. Yang mana mudghah itu mukhallaqatin, ada kalanya dalam keadaan sudah tercipta secara utuh, wa ghairi mukhallaqah, ada dalam keadaan juga tidak tercipta bentuknya. Jadi mudghah segumpal daging itu ada kalanya segumpal daging yang nanti menjadi sempurna di dalamnya penciptaan pembentukan seorang manusia. Ini wajahnya, ini tangannya, ini kakinya. Dan wa ghairi mukhallaqah, ada kalanya gugur, Pak. Jadi intinya proses menjadi manusia itu, kelahiran manusia itu merupakan sebuah nikmat yang sangat agung karena prosesnya itu mengalami banyak hal. Yang pertama mang pas waktu sik mani itu prosesnya juga dari jutaan mani itu berlomba-lomba dan yang berhasil cuma satu. Mari wis satu tenan menjadi segumpal darah. Mari segumpal darah menjadi segumpal daging. Segumpal daging itu juga berlomba-lomba. Ada yang mukhallaqatin, ada yang ghairu mukhallaqah. Ada yang benar-benar menjadi tercipta bentuknya secara sempurna. Ini bentuk kepala, ini bentuk kaki, ini bentuk wajah, ini bentuk badan. Dan juga ada kalanya yang ghairi mukhallaqah, tidak sempurna bentuknya. Artinya nopo? Ya cuma menjadi segumpal daging yang kemudian akhirnya menjadi keguguran. Kalau dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh ghairi mukhallaqah itu, kalau dawuhnya beliau itu merupakan hanya daging anha al-khalaya allati tu'awidu al-jisma wa turaqiu idza asabahu atbun faya bimasabatin ihtiyatin li adati tarki bima talifa min ansijatil jismi wa tarmimiha. Ini saya cuma menukilkan dawuhnya beliau loh ya. Dawuhnya beliau, sekumpulan daging yang tidak menjadi manusia ini merupakan daging-daging cadangan. Al-khalaya alladzi tu'awidu al-jism, merupakan daging-daging cadangan. Karena kalau sampean tahu, daunnya ini penelitian daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kalau
pada zaman dahulu auladul fallahin atau anak-anaknya para nelayan itu kalau terkena yang namanya luka hingga mengalami luka robek ataupun luka yang semisalnya, maka para auladul fallahin itu membiarkan lukanya dalam keadaan tidak napa bahasane nggih, dioperasi ataupun semisalnya. Tujuannya nopo? Kalau yang namanya ini termasuk keajaibannya Allah Ta'ala di dalam menciptakan tubuh manusia. Tubuh manusia ini Pak, daging, kalau sampai terluka dan kamu membiarkannya tanpa melakukan yang namanya proses-proses kimia. Jadi cara suwek ini, kalau yang disarankan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi itu nggak usah dioperasi atau dikasih obat-obatan, nggak usah. Karena terbukti orang-orang zaman dahulu, anak-anak nelayan itu kalau sampai terluka itu dibiarkan. Dan ketika tubuh kita yang terluka itu dibiarkan, tidak diberi obat-obat kimia atau dioperasi atau di apapun itu, dibiarkan begitu saja, niscaya akan kembali sempurna tanpa menghilangkan bekas. Tanda kutipnya ini yang paling perlu kamu garis bawahi. Akan sembuh tanpa menghilangkan bekas. Beda halnya kalau seseorang itu terluka kemudian diberi obat-obat kimia atau dioperasi ataupun semisalnya, maka kamu akan melihat lukanya itu akan sembuh dalam keadaan meninggalkan bekas. Contoh paling ringan ini lho Pak, kamu jerawatan nih Pak, jerawatan. Nyapa wong jerawatan ini kok nanggono akhirnya kulitnya itu jebol-jebol. Ini daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ya. Karena ini prosesnya adalah seorang manusia itu tidak membiarkan. Yang namanya jerawat itu kan merupakan proses alam tubuh kita untuk mengeluarkan darah-darah kotor. Akhirnya menjadi yang namanya jerawat. Lah iku jerawat iki jane lek kepingin wajahmu ora apa bahasane Pak? Ora jebol-jebol ya bahasanya, tidak membekas, itu biarkan sampai yang namanya jerawat itu pecah dengan sendirinya, kemudian bersih dengan sendirinya. Makanya kamu bisa melihat orang yang ini bahasa kasarannya ngomong jerawatnya dicuwili ya kayak gini ya. Saya kata nak jerawatnya siji dipletes dicuwili. Seringkali itu bekasnya sembuhnya itu memang dikatakan sembuh tapi tapi menyisakan yang namanya bekas. Ini daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Berangkat dari wa ghairi mukhallaqah. Ini mulanya tengah iki hadza kulluhu li annana adkhalna fit tabi'ah allati khalaqaha Allah. Bon. Ya, jadi ini perjuangan yang selanjutnya. Ini Masya Allah. Awak dewe ben ngerti betapa yang namanya bayi lahir itu merupakan sebuah nikmat yang sangat besar sekali. Karena ada kalanya yang namanya bayi itu mukhallaqatin wa ghairi mukhallaq. Ada kalanya tercipta dengan bentuk yang sempurna, ada kalanya tercipta dalam keadaan cuma menjadi daging saja. Mulakno seperti yang ada di dalam hadis, tengeriki dingendikaken diriwayatkan bima rawa Alqamah an Abdillah. Alqamah meriwayatkan daripada Abdullah bahwa Kanjeng Nabi niku dawuh idza waqa'atin nutfatu fir rahimi ba'asallahu malakan wa qala ya rabbi mukhallaqatan aw ghairu mukhallaqah. Tatkala yang namanya mani itu sudah diterima di dalam rahimnya seorang perempuan, niscaya Allah Ta'ala akan mengutus sebuah malaikat. Kemudian malaikat itu matur dumateng Allah Ta'ala, seraya matur dumateng Allah Ta'ala berkata, ya Allah, mukhallaqatun am ghairu mukhallaqah. Apakah ini menjadi bayi yang sempurna bentuknya ataukah cuma menjadi segumpal daging yang cuma akhirnya cuma menjadi segumpal daging yang tidak memiliki rupa. Maka fa idza qala ghairu mukhallaqah majjadha al arhamu daman. Kalau sampai Allah Ta'ala niku dawuh memberikan keputusan, memberikan takdir bahwa ini tidak akan menjadi
sebuah manusia, bahasanya ghairu mukhallaqah, ini menjadi sebuah darah yang tidak terbentuk di dalamnya, niscaya rahim akan mengalami sebuah keguguran. Yes, ya. Ini juga perjuangannya lagi. Wa in qala mukhallaqah, kalau Allah Ta'ala mentakdirkan bahwa dawuh dumateng malaikat ini bahwa ini mukhallaqah, ini akan tercipta, terlahirkan dalam keadaan terciptakan secara sempurna, faqala, malaikat matur, ya Rabbi fama sifatuha, maka akan menjadi mulai ditanglet nih kalau malaikat, ya Allah Gusti, ini sperma yang sudah masuk ke dalamnya rahim, ini nanti akan jadi atau tidak jadi. Kalau tidak jadi, maka seorang perempuan itu akan menjadi keguguran. Kalau jadi, para malaikat menanyakan kepada Allah Ta'ala, sifatnya apa ya Allah? Cara bahasane, gennya apa atau jenisnya apa? Laki-laki atau perempuan. Kemudian, zakaron am unsa, laki-laki atau perempuan, marizqa, rizkinya itu bagaimana, ma ajaluha asyakiyun am sa'id. Jadi pencatatannya seorang manusia itu ya tatkala sedang berada di dalam rahim. Kalau ini ditakdirkan menjadi seorang manusia, ini laki-laki atau perempuan ya Allah, rizkinya bagaimana? Dia termasuk orang yang beriman, mati dalam keadaan iman atau tidak? Jodohnya gimana? Semuanya dicatatkan. Fayaqulullah intalik ila ummil kitab fastansih minhu sifata hadin nutfah. Wa ta'ala jawabnya ringkas, berangkatlah kamu, lihatlah kamu di dalam ummil kitab atau lauhil mahfud, lihat takdirnya sperma ini bagaimana. Kemudian catatlah takdirnya sperma ini menjadi laki-laki atau perempuan, rizkinya banyak atau sempit atau bagaimana, menjadi orang yang syaki atau sa'id. Lihat, akhirnya para malaikat itu melihat terhadap yang namanya lauhil mahfud, kemudian mencatatkan takdir-takdirnya calon cikal bakal manusia yang masih berupa sperma ini, fala yazala ma'ahu hatta ya'tiya ala akhiri sifatiha. Kemudian malaikat ini akan membersamai dia sampai selesainya catatan dia dari lauhil mahfud. Pun niku ngoten. Mukhallaqatin ya Allah ya Rabbi ya Karim, min mutwatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah, ay ghairi tamatil khalqi, yani enggak sempurna penciptaannya. Linubayyina lakum ay kamala qudratina, untuk aku jelaskan kepada kalian semua betapa sempurnanya kuasa kami, litastadilu biya fi ibtida'il khalqi ala i'adati, agar kalian semua itu bisa mengambil dalil atas ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahwa aku ini mampu untuk mengembalikan. Karena Allah Ta'ala mampu untuk menciptakan dari awal, dari nol, maka untuk mengembalikan tentu itu merupakan sebuah hal yang lebih mudah. Kemudian dilanjutkan lagi prosesnya tengeriku, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa nukirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma fal murad minhu man yabluhu, tengeriku ngendika akan wa nukirru musta'nafun fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma ay waqti khuruji, dan aku menetapkan di dalam rahim apa-apa yang aku kehendaki, ila ajalim musamma, hingga waktu yang telah ditentukan. Jadi niki dawuhnya Allah Ta'ala, lek sing bakalan dadi menungso itu oleh Allah Ta'ala akan ditetapkan di dalam rahim, di dalam kandungan, di dalam perutnya seorang ibu, seorang perempuan, seorang ibu akan ditetap orang arah keguguran hingga ila ajalim musamma, hingga menjadi hingga datang yang namanya ajalim musamma, atau ya Allah ya Rabbi ya Karim, waktu yang telah ditentukan, yakni waktu khurujihi. Kalau daunnya para ulama, maksimal yang namanya hamil itu kan normalnya itu ya paling minim dulu ya, paling minim 6 bulan. Paling minim yang namanya hamil itu adalah 6 bulan.
normalnya itu 9 bulan. Ini nopo, kalau daunnya yang ada di dalam kitab-kitab fikih maksimal itu ada yang sampai 2 tahun, ada yang sampai 4 tahun ya. Karena Imam Malik, kalau nggak salah Imam Malik berada di dalam perut ibunya itu 4 tahun. Nah ini perlu saya sampaikan bahwa nopo, sampean ben ngerti ya. Sekarang itu yang namanya kelahiran itu ada dokter-dokter kelahiran itu loh Pak. Itu dibagi menjadi 2. Ada dokter yang pro kelahiran normal dengan kelahiran yang dokter-dokter yang pro dengan kelahiran sesar. Jadi kamu kudu ngati-ngati, kamu kan yo calon-calon, kamu kudu ngerti kayak gini gitu Pak. Lah kita di dalam melahirkan itu kamu harus tahu dan harus berani menghadapi para dokter-dokter bidan-bidan yang pro sesar. Wes awakmu ketemu karo sing jenenge dokter pro sesar, iku titik-titik kamu kelebihan sedina, rong dina, 3 dina. Kelebihan titik langsung dikongkon sesar. Karena memang nyuwun sewu, iki diarani suudon atau terserah, ini bagaimana. Yang jelas semuanya itu memang realitanya seperti itu. Ada dokter-dokter yang pro sesar, ada yang dokter-dokter pro normal. Kamu ketemu dokter yang pro normal, itu penak Pak. Mereka tidak akan gampang-gampang menyarankan untuk sesar. Tapi lek ketemu bidan karo dokter sing pro sesar, wah, ini sesar ini. Tujuannya apa? Ya nyuwun sewu, iki bahasa suudon ya, bahasa suudon. Kalau bahasanya mereka menyampaikan dengan bahasa yang halus, bahwa ini nanti bahaya loh ya, kalau sampai nanti terjadi apa-apa, saya nggak akan tanggung jawab loh ya. Oh jawaban, oh kapan melok-melok tanggung jawab? Renek ceritanya melok tanggung jawab. Bahasanya sangat halus. Padahal sebenarnya ini bahasa suudon. Setiap dokter, setiap bidan yang berhasil untuk membuat seorang yang harusnya bisa jalan normal, itu mereka mendapatkan kompensasi oleh duit. Kan larang sih Pak, sesar itu larang. Dan ada yang berhasil untuk menggiring ke sesar, mereka dapat ceperan uang. Ceperan ini bahasa suudon loh Pak, ini bahasa suudon. Terus juga kalau kiai-kiai zaman biyen itu lahir ben gampang. Itu salah satunya adalah minum air hasil celupan rumput Fatimah. Tapi secara kedokteran ini dilarang. Ini aneh. Secara kedokteran air rumput Fatimah itu merupakan hal yang dilarang. Secara kedokteran. Karena awakmu yakin ambek endi? Yakin ambek dalani para yai ambek dokter apa sakar pilihan dhewe. Sing jelas biar diberi kemudahan di dalam melahirkan. Kalau dawuhnya para ulama niki sering sing didawahkan kalian abi niku baca Hanna waladat Maryam. Hanna waladat. Ya apa sih caca ngomongnya ra tepak. Dengar iki ingin dikatakan yaitu bacanya adalah Hanna waladat Hanna waladat Maryam Pak. Niki lah. Dengar iki ini sudah kewarid daripada para ulama. Bacanya Hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi kudratil malikil ma'bud. Itu bacaan tenanan. Itu insya Allah akan diberi kemudahan untuk lahir. Biar niku ceritanya Pak. Ini cerita tenanan ya. Ini cerita tenanan ya. Biar niku enek sing biasa niku wong wedok ngantri nang ngenteni jarine wis bukaan piro. Iku ngenteni kesuwen nang jerone rumah sakit ngono wis doktere akeh-akeh gugu ini gak bisa ini sesar. Titik-titik ngono. Lah mongko awak dhewe niku biyen abi nih ceritane abi. Niku moro. Ya sak karepe lah mau kepengin sesar ya monggo.
Tapi jaluk donga, jaluk banyu nang api, akhirnya ya diparing ini banyu yang pertama, banyu rumput Fatimah. Rumput Fatimah banyak, kamu bisa kalau umrah atau pokoknya kalau di tanah haram itu kamu bisa cari yang namanya rumput Fatimah. Kemudian yang nomor 2, air yang nanti di situ ditiupkan, bacaannya Hanna waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Ditiupkan ke air kemudian diminumkan. Insyaallah lahir. Abibian banyak, abibian salah satunya juga cara bahasane lek ana wong njaluk banyu. Nah, mungkin anu ya Pak ya. Tak uruin dukun nih Pak awakmu Pak. Lek ana wong njaluk banyu digawe lahiran, itu yang dibacakan yaitu. Ya cuma sing gare beda, sing gare mandi iku kan ya iku mang to Pak. Awak dhewe atine bersih apa ora ya sing dungane kan ngono kuwi to. Jadi itu ya ila ajalim musamma, ada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, waktu kelahiran. Semua Pak, summa nukhrijukum tifla. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Tak terus sak kuat ya. Masih belum 1 jam lebih dikit ya Mas ya. Ya, itu mbahas sing jenenge wa nukirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma. Intine ojo bingung ketika sudah melewati, kan kalau istilahnya dokter itu ada HPL, hari perkiraan lahir. Itu enggak usah bingung ketika melewati HPL. Kalau dokter-dokter itu ngupuh ya Pak. Lewat HPL itu ngupuh ya. Nah, kita harus tetap tenang, enggak usah melok kupuh. Pon kita lanjutkan. Wa nuqirru fil arham ila ajalin musamma. Tengeriki dikaakan. Kalau ini perjuangan lagi loh ya. Sekali lagi perjuangan. Kalau tadi dari segumpal darah menuju segumpal daging, itu ya wis perjuangan maneh. Menungso iku dadi apa ora dadi. Wis to. Kemudian wa nuqirru fil arham manasya ila ajalin musamma. Itu juga perjuangan lagi. Artinya bagaimana? Ada yang sudah bentuk dadi menungso. Tapi kemudian nyuwun sewu juga gugur. Keguguran dalam keadaan sudah berbentuk katakan berbentuk manusia. Melano ditanyakan oleh nangari tinggalkan fa ingkul tahu amal hikmah min khalqi wa taswirihi in kana qad qudira lahu ayyamu tajaninan naqulu li na'rifa annal mauta amrun mutlaqun la rabita lahu wala sinna fal maut yakunu li syaihi kama yakunu lil janini fi batni ummi. Ini daunnya Syekh Mutawil Asy'ari, bahkan janin yang sudah sempurna bentuknya itu juga masih perjuangan. Ada yang janin yang alhamdulillah sampai lahir. Ada yang janin naudzubillahi min dzalik. Janin wis dadi menungso, wis dadi bayi tapi mati di dalam perut ibunya. Apa kemudian hikmahnya? Dibentuk koyok ngono iku perjuangannya tapi mati di dalam perut ibunya dalam keadaan masih menjadi janin. Daunnya Syekh Mutawalli Asy'ari, karena yang namanya sebuah kematian itu adalah sebuah perkara yang mutlak. Seperti halnya mati itu terjadi pada orang-orang yang tua, maka yang namanya mati itu juga menghampiri terhadap yang namanya janin. Janin itulah proses kehidupan menungso yang paling awal dewi. Sik nang jerone perute ibu iku yo ono lisan sing jenenge mati, karena mati itu adalah amrun mutlak yang sama sekali tidak memandang umur. Lanjut Pak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim summa nukhrijukum tifla. Kemudian aku mengeluarkan kalian semua ay min batni ummahatikum, yakni dari perut-perut ibu kalian semua, tiflan dalam keadaan menjadi anak, ay bimakna atfalan. Ini dengan makna atfal. Kenapa kok harus ditafsiri bimakna atfalan? Karena ngeten loh. Kamu kudu teliti akeh sik sadar ya. Nang ayat iku kan nukhrijukum, ngetokake sapa ingsun ing sira kabeh. Kum itu kan seperti yang kalian semua tahu bahwa itu wakeknya napa? Jamak mudzakkar
mukhatab. Jamak mudzakkar mukhatab. Sekali lagi saya garis bawahi jamak. Tapi kok tiflan ini merupakan lafadz yang mufrad. Secara kaedahnya kan seolah-olah, saya beri bahasa seolah-olah kurang pas. Karena kum itu jamak mudzakkar mukhatab, sedangkan tiflan itu cuma sekedar mufrad. Harusnya kalau jamak ya diberi jamak. Sehingga diberi tafsiran oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu makna tiflan mufrad tapi bimakna atfalan bimakna jamak. Biar sesuai dengan nukhrijukum. Yes. Karena secara retorika bahasa Arab banyak sekali yang tanda kutipnya lafadz-lafadz bahasa, lafadz-lafadz yang secara bentuknya mufrad tapi secara maknanya itu jamak. Saya kasih contoh yang lain seperti yang dilakukan oleh Syekh Muthail Asy'arawi di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 77. Ada dawuh fa innahum aduwwul li. Maka sungguh kalian semua mereka semua itu merupakan aduun, itu merupakan musuh. Kalau sampean lihat fa innahum mongko sak tenane kaum. Hum itu wakeknya napa? Jamak mudzakkar ghaib. Tapi khobarnya itu aduun mufrad. Kenapa kok bahasanya enggak adaun biar sama-sama jamak? Karena ini termasuk di dalam lafadz-lafadz yang antara mufrad dan juga jamaknya itu maknanya sama. Ya, lafadz mufrad tapi memiliki makna jamak. Yes. Summa litabluhu asyuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umri likai la ya'lam ba'da syai'in ilma. Pun niki lanjut binjing ilahuna wallahu a'lam bissawab.